Puji Tuhan, ucap syukur Bapak atas segala berkat dan kenyataannya. Kami, anak-anakmu hari ini akan sekolah minggu Tuhan, hanya Tuhan memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, apabila berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semangat banget ya Kak. Kayaknya semangat banget. Ada hari ini. Hari ini semangat banget. Hari ini semangat banget, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, adik-adik kalau misalnya hari ini semangat, kalau misalnya anak bilang sekolah minggu, guna gitu mana suaranya? Jawabnya haleluya. Haleluya. Coba ya. Sekolah minggu guna gitu mana suaranya? Haleluya. Nah, keras. Ya, semangat. Sekali lagi ya. Sekolah minggu guna gitu mana suaranya? Haleluya. Iya, bergirang banget nih Kak hari ini. Iya. Ada di rumah pasti juga lagi bergirang. Iya dong. Lagi bergirang. Kalau semuanya lagi bergirang, kita pujikan saya bergirang. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita
kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini Engkau menuntun kami, memimpin kami dalam sekolah minggu pada hari ini 1 November 2020. Bapa di surga, kami bersama-sama telah memuliakan nama-Mu. Terimalah puji-pujian kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, pimpin kami anak-anak-Mu. Amin. Halo adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita. Sekalian kita akan persiapkan kitab suci kita. Yang bawa kitab suci, kita bisa membuka dari firman Tuhan Perjanjian Lama dari kitab Yosua. Yosua 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 17. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan mengingat kembali kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Sebelumnya kita bersama-sama telah belajar bagaimana bangsa Israel telah dituntun oleh Musa. Dan sekarang Musa digantikan oleh Yosua karena Musa telah mati. Sekarang Yosua dituntun Tuhan untuk mampu membawa Israel ke dalam tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Baik, adik-adik, kita akan bersama-sama memperhatikan video dari kisah Yosua membawa orang-orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Halo adik-adik, kita tadi telah bersama-sama menyaksikan firman Tuhan. Bagaimana? Sudah paham kan? Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Mengasihi Yosua, bagaimana Yosua diminta untuk menuntun dan Yosua sudah berani bertanggung jawab dengan setia mengerjakan panggilan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel menuju Kanaan melewati sungai Yordan. Bagaimana adik-adik? Kita percaya kan? Tuhan selalu menuntun kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Jadi adik-adik, kita semua tidak perlu sungkan, tidak perlu takut lagi.
Tuhan pasti selalu menuntun kita. Adik-adik pasti punya peran sendiri-sendiri. Kita sebagai anak-anak punya peran sebagai apa ya? Kira-kira kita menjadi pelajar, mungkin adik-adik yang masih PAUD, yang belum sekolah, yang masih SD, punya tanggung jawab, yaitu untuk belajar. Lalu, bagaimana dengan di rumah? Kita punya tanggung jawab untuk rajin membantu orang tua, menghargai orang tua kita, supaya orang tua menjadi senang kalau kita menjadi anak yang turut dan setia kepada orang tua kita. Begitu juga kita harus setia di dalam sekolah minggu. Punya teman yang banyak pasti senang ya. Untuk itu kita harus selalu setia dan taat kepada Tuhan. Baik, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kita, dan ingat, jangan takut karena Tuhan selalu menolong kita dalam segala situasi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami juga banyak dosa Tuhan,